Oleh karena itu, ke depan saya mengusulkan agar nama DIM ini selalu dikaitkan dengan Sumatera Barat, Provinsi DIM Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya sebelumnya menyampaikan sebuah buku saku, katakanlah begitu, yang mendukung terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM. Namun barangkali belum banyak yang mengenal dan mengikutinya. Oleh karena itu, apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, khususnya tahun 2019 yang lalu, 2001, 2000 berapa itu? 2019 discussion. 2019. 2019 discussion. Oke, baik. Ya. Itu saya menyampaikan pertama kali adalah DIM adalah bagian yang integral dari NKRI. Jadi kita tidak berjalan sendiri, ya, berpikir sendiri, tapi ini terkait langsung dengan yang kita namakan selama ini dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari 34 provinsi yang ada di NKRI ini, sejauh ini baru ada 4 provinsi yang memiliki daerah istimewa ataupun daerah khusus, yaitu Aceh, Jogja, Jakarta, dan Papua. Sumatera Barat akan menjadi provinsi daerah istimewa kelima jika cita-cita masyarakat dan rakyat Minangkabau di ranah maupun di rantau dimanapun terkabulkan. Nah, keinginan dari masyarakat dan rakyat Minangkabau ini sudah lama dirasakan dan disuarakan karena banyak hal yang diinginkan hanya tinggal di keinginan tanpa ada pagu untuk membangun terrealisasinya cita-cita dari masyarakat Minang sendiri, yaitu terciptanya masyarakat matrilineal yang berdasarkan kepada filosofi budaya ABS SPK, adat bahasa isyarat, syarak bahasa di kitabullah. Kebetulan di Indonesia dan Nusantara ini, bahkan di dunia secara keseluruhan, tidak banyak masyarakatnya yang matrilineal, yang menempatkan wanita sebagai sosok keluarga yang dihargai. Dihargai tinggi, walau sifatnya matrimonial, tapi bukan matriarkal. Ini kita yang agak mengerti dengan filosofi, sosiologi, antropologi mungkin mengerti apa yang dimaksud dengan matrilineal dan matriarkal ini. Yang sifatnya melindungi, tapi tidak menguasai. Karenanya matriarkal yang sifatnya melindungi, tapi tidak menguasai. Di Minang karenanya juga berlaku pepatah asing. Women reign, but not women reign, but not rule. Yang berkuasa dalam rumah tangga baik di rumah ibu maupun di rumah bapak tetap adalah lelaki sebagai mama. Nah ini ingat betul tuh, laki-laki tetap berfungsi. Laki-laki yang sama
Dia mama di rumah ibunya dan dia jadi sumando alias tamu di rumah istrinya. Namun dalam rumahnya sendiri, ketika suami istri menciptakan rumah tangga sendiri, khususnya di rantau, maka laki-laki sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anak adalah kepala rumah tangga. Nah, yang kedua, Pancasila berjalin dengan filosofi budaya ABS. Jadi bukan bergantungan, tapi berjalin. Filosofi budaya ABS-SBK bagi orang Minang adalah fundamental sifatnya, mendasar sifatnya. Orang Minang akan berhenti jadi orang Minang jika ia keluar dari Islam. Bukan tidak ada orang Minang yang pindah agama, masuk Kristen atau apapun, karena alasan apapun dan dengan cara apapun, walau jumlahnya sedikit sekali. Sifatnya pribadi, tidak komunal dan sosial. Hubungannya dengan sanak saudara dan kampung halaman putus. Mereka bagaimanapun belakangan malah ada yang bikin gereja sendiri, seperti di kawasan Gajah Mada di Jakarta Utara. Sejauh ini mereka tidak terikat dan terkait dengan bermacam organisasi sosial Minang yang ada di rantau dan di kampung halaman sendiri. Sebaliknya, orang Minang yang tetap menjaga keutuhan keimanannya dengan Islam sampai kemanapun mereka pergi, tetap menjaga keutuhan ikatan budayanya dengan Minangkabau. Malah, Pak, suaranya hilang, Pak. gimana? Suaranya nggak kedengaran. Apa itu? Suaranya hilang, Pak. Nggak kedengaran. Bagus ini bagus. Suaranya Bagus. masih bagus. Suaranya bagus ini. Bagus. Pak. Itu Mbak yang terakhir. Lanjut, Ayah. Lanjut, Dad. Lanjut ya? Oke, baik. Teruskan. Sebaliknya, orang Minang yang tetap menjaga keutuhan keimanannya sampai kemanapun mereka pergi, tetap menjaga keutuhan ikatan. Malah dirantaulah ikatan keminangan itu yang di kampung halaman sendiri berjalan biasa-biasa. Hubungan budaya Minang yang berdasarkan prinsip budaya ABS-SBK dengan Pancasila kebetulan saling isi-mengisi dan saling mengiyakan. Tidak satu pun dari prinsip ajaran Pancasila yang 5 itu yang tidak sejalan dengan filosofi ABS-SBK. Kali bahwa pertama dari Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, tidak secara formal spesifik menyatakan identik dengan Islam, walau hanya Islam agama satu-satunya yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Bukan pagedangnya, pagedangnya sebelah mah sebelah siko ya pan, sebelah siko matian mah. Ada masalah? Tolong mic-nya ditutup semua ya. Udah, bisa lanjut. Host mungkin bisa bantu unmute yang selain pembicara mungkin. Akan lanjut, Pak. Pak Muhtar dilanjutkan aja Pak Muhtar. Iya, Pak. Bagus. Silakan, Pak. Bapak, Apa ulangi sedikit ya. Hubungan budaya Minang yang berdasarkan prinsip budaya ABS-SBK dengan Pancasila kebetulan saling isi-mengisi dan saling mengiyakan. Tidak satu pun dari prinsip ajaran Pancasila yang 5 itu yang tidak sejalan dengan filosofi ABS-SBK, kecuali bahwa sila pertama dari Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, tidak secara formal spesifik menyatakan identik dengan Islam, walau hanya Islam agama satu-satunya yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang kebetulan pula dianut oleh mayoritas terbesar rakyat Indonesia.
Sementara dalam filosofi ABSSBK, hubungan antara adat Minang dan agama Islam secara jelas dan spesifik dinyatakan bahwa adat yang dipakai adalah yang sejalan dan selaras dengan syarak. Sementara yang tidak sejalan dan tidak selaras dibuang. Dengan itu dibuhur pula dengan ungkapan syarak mengata, adat memakai. Tidak dibalik dan tidak terbalik. Jadi pada prinsipnya hubungan antara Pancasila dan ABSSBK adalah selaras dan saling menguatkan. Karenanya tidak ada alasan untuk menyingkirkan ABSSBK dari Pancasila dalam konteks kenegaraan kita. Tugas kita sebaliknya, bagaimana mengisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan nilai budaya lokal Minangkabau untuk diterapkan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dalam melaksanakannya ditetapkan menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Berbeda dengan sistem pemerintahan NKRI yang berpusat ke ibu kota Jakarta, Mohon maaf, Bapak, itu unmute, Pak. Suaranya hilang, Pak. Di unmute dulu, Pak. Udah. Terima kasih, Bapak. Jadi pada prinsipnya hubungan antara Pancasila dan ABSSBK adalah selaras dan saling menguatkan. Karenanya tidak ada alasan untuk menyingkirkan ABSSBK dari Pancasila dalam konteks kenegaraan kita. Tugas kita sebaliknya, bagaimana mengisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan nilai budaya lokal Minangkabau untuk diterapkan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dalam melaksanakannya kita tingkatkan menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM. Berbeda dengan sistem pemerintahan NKRI yang berpusat ke ibu kota Jakarta, yang apa-apa berjalan secara sentralistis, top down, hierarkis vertikal. ABSSBK sebaliknya berjalan dari bawah ke atas, terbalik, yang dikelolakan secara demokratis, egaliter, dengan mengutamakan kepentingan pertama dari perorangan. Ini adalah pada kebersamaan dan keseiyasekataan. Karenanya, jika orang mau menemukan di mana di Nusantara dan dunia ini orang menemukan sistem demokrasi kerakyatan yang orisinil dan berlaku sampai saat ini, tempatnya itu adalah di Sumatera Barat dengan basis budaya Minangkabaunya, dan pusatnya ada di Nagari yang identik dengan desa, karenanya adalah tumpuan utama dari sistem pemerintahan itu. Lalu yang ketiga, Nagari ibarat republik-republik kecil di DIM. Nagari berbeda dengan desa di Jawa adalah ibarat peti republik kecil yang ketiga unsur trias politikanya bergaul dan bergumul bagai di sebuah negara republik, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada di Nagari. Sistem adat alias eksekutifnya dikelola dan dikendalikan oleh para penghulu nenek mama yang bergelar kehormatan Datuk. Sistem syariat keagamaannya dikelola dan diarahkan oleh alim ulama yang biasa juga dipanggil Buya. Sedang sistem kesejahteraan umum masyarakat dikelolakan oleh cedik pandai yang menonjol dalam keahlian dan keilmuannya, yang juga biasa dipanggil Angku. Lalu untuk menjaga keamanan Nagari dikedepankan para dubalang Nagari yang diikuti oleh para pemuda. Sementara para wanita dan ibu-ibu bertanggung jawab dalam rumah tangga dan anak-anak yang ibu-ibu sendiri diperlakukan sebagai bundo kanduang. Seperti dalam Islam, siapa yang paling dihargai dan dihormati dalam keluarga? Yang jawabannya sampai 3 kali adalah ibumu
ibumu, ibumu. Nah, maka begitu juga dalam adat dan budaya Minangkabau, ibuku, ibuku, ibuku. Lalu masing-masing negari saling kerjasama dalam membangun luhak yang sama. Di Minangkabau ada 3 luhak yang utama. Luhak tanah datar di sekitar Batu Sangkar, luhak agam di sekitar Bukit Tinggi, dan luhak 50 kota. Ketiga luhak di pedalaman Sumatera Barat inilah yang dianggap sebagai tanah asal orang Minangkabau. Sementara yang di sekitarnya sampai ke sepanjang pantai barat Sumatera dari Aceh di utara, Malako, Painan, Air Haji, Bengkulu, Lampung adalah bagian laut. Yang sambungannya adalah juga ke bagian timur Sumatera, termasuk Aceh Timur, Sumatera Timur, Riau, Batam, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, yang melompat juga ke Singapura, Malaysia, khususnya Negeri Sembilan, sampai ke Petani, Thailand Selatan. Lalu melompat lagi ke Brunei, Borneo Utara, bahkan lanjut ke Sulu dan Mindanao di Filipina Selatan. Sultan Sulu dan Raja Sulaiman yang membangun kota Manila menurut silsilah tarsilahnya bahkan juga berdarah Minang. Jadi yang mendirikan kota Manila itu adalah orang Minang. Orang Minang dahulunya juga dikenal malah suka merantau sampai ke Afrika dan meninggalkan kelompok masyarakat perantau Minang di Madagaskar dan Afrika Selatan yang bergaul dengan masyarakat setempat sampai sekarang. Semua ini termasuk yang merantau di zaman now ke Eropa, Amerika, Australia, dan Asia lainnya adalah para perantau Minang yang selalu berusaha memelihara ikatan kekerabatannya dengan tanah leluhurnya di negari masing-masing di Minangkabau. Sekarang bahkan sudah ada organisasi masyarakat perantau Minang sedunia yang tujuan utamanya adalah memelihara ikatan batin antara rantau dan ranah di Minangkabau. Di Indonesia sendiri praktis tidak ada kota dan daerah dimanapun yang tidak ada orang Minangnya, yang kebanyakan mereka berjuang di pasar dan lepau-lepau, sedang yang berpendidikan jadi pegawai dan pejabat di kantor-kantor pemerintahan dan di swasta. Karena orang Minang di mana-mana mengutamakan pendidikan, maka di samping jadi pegawai negeri dan swasta, banyak pula yang masuk ke bidang politik dan pemerintahan serta dunia akademik. Porsi orang Minang yang duduk di DPR, MPR, DPD, pusat maupun daerah relatif menonjol yang sudah terlihat malah sebelum masuk ke arena kemerdekaan dahulu. Nah, poin keempat. Dengan DIM dibenahi kembali sistem ekonomi yang berorientasi kerakyatan dengan pola koperasi syariah dan berpusat di nagari. Khusus di bidang ekonomi, perdagangan dan industri, justru dengan makin menonjolnya peranan Cina dan Cina Alibaba dalam konstelasi perekonomian Indonesia dewasa ini, kelompok pengusaha pribumi yang paling terkena dan paling langsung merasakannya adalah kelompok pedagang Minang di kota-kota manapun di Indonesia ini. Pasar-pasar eceran dimanapun yang tadinya banyak pribumi termasuk Minangnya, sekarang dengan pertumbuhan mal-mal dan supermarket di mana-mana yang rata-rata dikuasai oleh kelompok Cina dan Cina Alibaba tadi, pedagang pribumi banyak yang tersingkir dan gulung tikar. Pasar-pasar utama di Jakarta seperti di Pasar Senen, Jatinegara, Tanah Abang, dan banyak lagi. Satu persatu pedagang eceran pribumi jatuh dan banyak yang tak bangun lagi.
Demikian juga di kota-kota utama di luar Jawa, termasuk Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Lampung, lalu kota-kota utama Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB, Bali, dan seterusnya, yang semua sistem ekonomi, perdagangan, dan industrinya telah dikuasai oleh Cina dan Cina Alibaba tadi. Pribumi di mana-mana kembali terkurung di bidang usaha pertanian kecil, perkebunan kecil, peternakan kecil, perikanan kecil, dan sebagainya. Sementara sejauh ini belum ada usaha untuk merombaknya dengan mendahulukan kepentingan ekonomi rakyat pribumi di NKRI. Ini masalah utama kita. Hal yang sama juga terjadi di kota-kota di Sumatera Barat. Walau kelompok pengusaha pribumi yang didukung oleh para politisi dan unsur pejabat pemerintahan sendiri secara terbuka untuk melarang diizinkannya membangun serta membuka mal-mal dan mart-mart yang dikuasai dan dikendalikan oleh non-PRI, khususnya Cina tadi, dikabulkan. Di Sumatera Barat lah sekarang ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang kelompok pengusaha Cina dilarang membuka mal-mal dan mart-mart seperti di sebuah kota lainnya di Indonesia ini. Membangun ekonomi berbasiskan nagari, inilah yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan kepada ekonomi koperasi syariah yang akan dikembangkan dengan dibentuknya DIM itu. Sistem ekonomi koperasi kerakyatan ajaran Hatta yang berbasis di nagari yang kemudian lalu dipatri lagi dengan sistem ekonomi kolektif syariah diharapkan akan juga menjadi model untuk dikembangkan ke berbagai daerah di Indonesia yang ujungnya juga menjadi cita-cita ekonomi nasional Indonesia. Nah, kelima, dengan DIM dibangun akhlak sosial, budaya, pendidikan, dan agama yang saling mendukung dan isi mengisi. Banyak hal di bidang sosial, budaya, pendidikan, akhlak, dan agama yang juga harus dibina dan ditegakkan dalam kita membangun DIM ini. Dengan DIM berbasis Pancasila dan ABSDK ini, maka aspek apapun yang kita bina dan tegakkan di DIM, khususnya di bidang sosial, budaya, pendidikan, akhlak, dan agama itu, maka basisnya adalah akhlakul karimah dalam upaya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara pribadi, kolektif, sosial, dan kultural. Dengan sendirinya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan sosial dan kultural dalam masyarakat kita di bawah lindungan DIM, semua kita perbaiki dan tata kembali. Kerjasama yang saling terarah dan isi mengisi dari nagari ke kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang kemudian juga ke pusat, mau tak mau harus dibina dan diaplikasikan, sehingga DIM adalah bagian tak terpisahkan dari satu kesatuan yang berorientasi nasional di bawah naungan NKRI yang berasaskan Pancasila itu. Tambahkan sekali lagi. Saya mau tambahkan satu lagi. Satu yang singkat. Silakan. Ya. Silakan. Selama ini dengan kita mengemukakan DIM, seolah-olah Sumatera Barat itu tidak ada lagi. Itu sebenarnya tidak benar. Sumatera Barat tetap ada, yaitu di bagian tengah Pulau Sumatera. Ya. Karena tidak semua provinsi di Sumatera, apalagi di Nusantara ini, sejalan dengan Minangkabau. Oleh karena itu, di samping kita mendukung adanya DIM, kita tetap juga mendukung adanya Sumatera Barat. Jadi, Provinsi DIM Sumatera Barat. Karena ada daerah-daerah yang termasuk Minang, tapi bukan Barat. Sebaliknya, di Sumatera Barat sendiri ada lokasi-lokasi yang Minang, yang juga bukan Minang, ya,
tetapi Sumatera Barat. Contoh saja seperti Mentawai, ya, dan banyak yang lain yang sebenarnya tidak cocok dianggap sebagai DIM, ya, tapi cocok dianggap sebagai Sumatera Barat. Oleh karena itu, ke depan saya mengusulkan agar nama DIM ini selalu dikaitkan dengan Sumatera Barat, Provinsi DIM Sumatera Barat.